Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Berikutnya kita bahas belajar Microsoft Excel bagian 14, yaitu bagaimana cara mengunci sel secara absolut dan semi absolut. Pada saat kita menggunakan Excel, seringkali kita melihat rumus yang diberi tanda dolar. Itu maksudnya apa? Tanda dolar ini digunakan untuk mengunci sel, atau mengunci baris, atau mengunci kolom. Penguncian ini ada dua macam. Kalau selnya yang dikunci, itu namanya kita mengunci secara absolut. Tetapi kalau kita mengunci hanya barisnya saja atau kolomnya saja, itu dinamakan kita mengunci sel secara semi absolut. Bagaimana penggunaannya? Ini akan diberikan dua contoh. Penggunaan yang pertama, kalau kita mengunci sel secara absolut, pada kasus penghitungan seperti ini, misalnya di sini harga HP-nya satuannya 1.900.000. Kemudian hasil penjualan selama 5 hari di bulan Juli, misalnya ini 5, 3, 6, 8, 7. Untuk menghitung subtotalnya, ini bisa kita hitung dengan cara kita ketik rumusnya sama dengan, kemudian patokannya harganya ini. Kemudian kita pilih referensi selnya, yaitu C4. Kemudian kita ketik operator perkaliannya, yaitu berupa asterik atau tanda bintang. Kemudian referensi sel berikutnya ini D7, kita klik, kemudian enter. Kemudian kita biasanya akan melakukan autofill untuk perhitungan di bawahnya. Ini kalau kita autofill dengan cara mengklik kotak kecil di ujung sel ini, klik sampai berubah tanda seperti ini, klik kiri mouse, kemudian tahan dan geser ke bawah. Ini akan error. Kenapa? Kita cek rumus yang ada di E8 ini. Di sini tertulis C5 dikali D8. C5 berarti ini. Kemudian D8 yang ini. Ini berarti sel patokannya turun di C5. Kemudian yang ini kita cek jadi C6. Berarti yang ke sini, kemudian dikali ini. Yang ini C7, jadi turun. Karena biasanya kalau kita mau melakukan autofill pada rumus, Excel akan memberikan referensi alamat sel berikutnya. Jadi tadi dari C4, di sini C4, kemudian C5, C6, dan seterusnya. Supaya selnya tidak berubah, karena kita patokannya di C4 saja, ini yang menyebabkan kita harus mengunci sel C4 ini dengan cara memberikan tanda dolar. Sedangkan yang ini tidak usah diberi tanda dolar karena dia tidak tetap akan menghitung yang di bawahnya. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita ketik rumusnya sama dengan, kemudian ini kita kunci dulu. Berarti kolom maupun baris harus dikunci. Kolomnya C, berarti kita kunci dulu tanda dolar, kemudian kolom C, kemudian baris 4. Ini juga harus dikunci. Kita kasih tanda dolar, kemudian 4. Kemudian kita ketik operator perkaliannya, asterik. Kemudian ke sel yang D7 di sini. Ini D7 tidak perlu dikunci. Karena kalau kita nanti melakukan autofill ke bawahnya, Excel akan otomatis mereferensikan sel-sel di bawahnya. Jadi di sini kita ketik atau kita langsung arahkan ke sel yang akan kita hitung, kemudian enter. Kita aktifkan sel E7-nya, kemudian kita lakukan autofill untuk hasil yang di bawahnya. Seperti ini. Berikutnya ada juga
penguncian sel secara semi absolut, yaitu salah satu yang dikunci, entah yang kolom ataupun yang baris saja yang dikunci. Contoh kasus seperti ini, kita melakukan perhitungan dengan tabel seperti ini, bagaimana untuk memperoleh hasil perhitungan semua ini dengan menggunakan satu rumus. Ini maksudnya 1 dikali 1 berapa, 1 dikali 2 berapa, 1 dikali 3 berapa, dan seterusnya. Kemudian 2 dikali 1, 2 dikali 2, dan seterusnya. Begitu juga ini dan seterusnya. Ini 1 kali 1, 1 kali 2. Berarti kolom ini dikunci, sedangkan barisnya ini tidak dikunci. Yang ini kolomnya tidak dikunci, tapi barisnya harus dikunci. Karena ini 1 kali 1, 1 kali 2. Berarti ini akan berganti kolomnya di H, di I, di J, tapi barisnya tetap. Bagaimana caranya? Sama dengan kita kunci kolom ini yang letak G1, berarti dolar, kemudian kolom G berapa ini G7. G7, 7-nya jangan dikunci karena dia akan turun nanti di sini. Kita kasih G7, kemudian kita ketik operator perhitungannya, yaitu perkalian dengan tanda asterik. Kemudian di sini H1. H-nya jangan dikunci karena nanti dia menuju ke kolom berikutnya, tapi barisnya akan tetap sama. Berarti di sini H-nya jangan dikunci, H saja, kemudian kunci barisnya yaitu 6. Kita kasih tanda dolar, kemudian 6. Kita enter sama dengan. Nah, sekarang kita tinggal tarik ini, kita autofill ke samping ataupun ke bawah. 1 kali 1, 1 kali 2 ini hasilnya. Kemudian yang ke bawah juga seperti ini. Kita tinggal tarik 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4. Kemudian ini kita tarik. Ini tinggal kita lakukan autofill dengan cara menarik kotak kecil yang ada di sudut kolom ini. Seperti ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.